Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soli soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Good morning everyone. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran tematik hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar subtema 3, masih di tema 1 tentang aku merawat tubuhku. Hari ini kita akan belajar per mata pelajaran ya. Kita akan belajar pelajaran PKN dan juga bahasa Indonesia. Teman-teman, tubuh itu harus kita rawat agar tetap sehat. Kita juga harus menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat akan membuat kita semangat, tapi tubuh yang sakit akan membuat kita lemah. Merawat tubuh adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kuman itu ada di mana-mana loh. Kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan, kuman ada di ujung jari, sela-sela kaki, dan seluruh badan. Kuman akan membuat kita sakit. Bagaimanakah caranya kita untuk mengusir kuman? Kita harus merawat tubuh agar selalu bersih. Nah, bagaimanakah aturan merawat tubuh? Boleh teman-teman lihat. Aturan merawat tubuh salah satunya adalah menjaga kebersihan tangan dan kaki, merawat kebersihan gigi, menjaga kebersihan kulit dan rambut, membersihkan kuku dan telinga dengan teratur. Kapankah kita harus mencuci tangan dan kaki, teman-teman? Siapa yang tahu? Mencuci tangan itu sebelum dan setelah makan, lalu setelah bermain, dan juga setelah menyentuh benda. Apalagi pada saat terjadinya wabah sekarang ini, ada virus corona. Jika kita setelah bermain di luar rumah, kita menyentuh benda, kita harus segera mencuci tangan ketika masuk ke rumah. Atau diusahakan kita tidak boleh menyentuh benda apapun yang ada di luar jika tidak diperlukan. Dan sering-seringlah cuci tangan dan juga cuci kaki. Mencuci kaki setelah bermain dan sebelum tidur. Diingat ya, kita harus sering mencuci tangan dan kaki supaya kuman atau virus tidak menempel di tubuh kita. Sekarang anak soli-soliha boleh buku penanya sambil dibuka halaman 45. Kita lihat di situ ada soal nomor 3, bagaimana cara mencuci tangan yang benar, dan urutkan di situ. Mari kita kerjakan bersama ya sambil ditulis di bukunya. Nomor 1 yang ini ya. Basahilah tangan dengan air bersih yang mengalir. Lalu nomor 2 yang gambarnya seperti ini. Tuangkan sabun ke tangan, gosoklah tangan hingga berbusa. Yang ketiga, gambarnya yang ini, bilaslah tangan hingga busa sabun hilang. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu. Mengapa kita menggunakan air yang mengalir ketika mencuci tangan? Karena air yang mengalir itu lebih bersih daripada air yang berada di wadah. Dan nanti kuman yang menempel di tangan kita langsung mengalir. Hei kawan, ini 6 langkah cuci tangan. Basahi tangan, ambil sabun, ikuti arahan. Gosokkan telapak tanganmu pelan-pelan. Susukkan punggung tangan yang kiri juga yang kanan. Tak lupa
Selanjutnya kita akan belajar aturan merawat kesehatan gigi. Apakah teman-teman selalu menggosok gigi? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu menggosok gigi minimal atau paling sedikit 2 kali sehari ya. Dan bisa ditambahkan 2 kali sehari itu kita ketika mandi, lalu bisa ditambahkan ketika setelah makan dan sebelum tidur. Bagaimanakah jika kita tidak rajin menggosok gigi? Gigi kita nanti akan berlubang. Lalu nanti bau mulutnya bau. Kemudian giginya akan patah dan ini sakit gigi. Kita akan merasakan sakit gigi. Jadi rajin-rajinlah untuk menggosok gigi. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana merawat kulit. Kulit adalah bagian tubuh yang mudah mengeluarkan keringat. Debu mudah menempel pada kulit yang berkeringat. Bagaimanakah cara kita untuk merawat kulit? Caranya dengan mandi 2 kali sehari dan mengganti pakaian yang kotor. Jika tidak seperti itu, maka tubuh akan gatal dan bau. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan rambut? Nah, jika kita tidak menjaga kebersihan rambut kita atau kepala kita akan gatal-gatal dan akhirnya akan ada kutu. Anak solih-solihah tidak mau kan rambutnya gatal, ada kutunya. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan rambut dengan cara keramas dengan teratur. Boleh misalkan 3 hari sekali atau 2 hari sekali keramasnya supaya rambutnya atau kepalanya bersih. Kita akan membahas tentang merawat kuku dengan benar. Coba dilihat kukunya masing-masing, apakah kukunya sudah panjang? Jika kukunya sudah panjang, harus segera dipotong. Memotong kuku itu seminggu sekali paling sedikit, atau ketika kukunya sudah panjang, segeralah untuk memotong kuku atau menggunting kuku. Karena kuku yang panjang akan mudah kotor dan banyak mengandung kuman. Dan akhirnya kuman itu akan menimbulkan penyakit. Lalu bagaimana caranya merawat telinga kita? Boleh sambil dibuka buku penanya halaman 57. Sambil ditarik garisnya ya, mari kita kerjakan bersama-sama cara merawat telinga. Yang pertama, siapkan tarik garisnya dari gambar ini ke kotak yang paling atas. Siapkan sapu tangan yang bersih. Lalu yang keduanya, tarik garis, basahilah sapu tangan dengan sedikit air. Selanjutnya yang ketiga, bersihkan telinga dengan sapu tangan secara hati-hati. Seperti ini langkah-langkah untuk membersihkan telinga. Tapi dengan sapu tangan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam lubang telinga ya, harus hati-hati. Ini hanya untuk telinga bagian luar saja. Untuk bagian dalam sendiri telinga kita, Masya Allah, Allah sudah memberikan kelebihan pada telinga kita. Kita tidak perlu menggunakan cotton bud ini untuk membersihkan telinga lebih ke dalam lagi. Karena jika kita menggunakan cotton bud lalu mendorong-dorong telinga kita ke dalam, lebih dalam, itu justru akan membuat kotoran yang ada di sini lebih ke dalam lagi dan tidak bisa keluar. Di sini telinga kita sebenarnya mempunyai keistimewaan untuk bisa membersihkan sendiri di dalamnya.
Jadi kita tidak perlu memasukkan cotton bud terlalu ke dalam, cukup bagian luar telinganya saja. Baiklah anak soleh soliha, cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat kita menulis. Sebelumnya kita sudah mempelajari sikap tubuh ketika membaca. Sekarang kita akan mempelajari sikap tubuh saat menulis. Yang pertama, posisi tubuh. Posisi tubuh itu harus duduk tegak seperti ini. Tidak boleh membungkuk, karena jika membungkuk akan membuat punggung kita menjadi sakit. Dan cara memegang pensil dengan benar itu adalah seperti ini. Dengan ibu jarinya di sini dan jari telunjuk sebelah sini. Tidak boleh menggunakan cara seperti ini, karena tidak akan membuat tulisan kita menjadi rapi. Namun jika kita memegang pensil dengan benar, maka tulisan kita akan menjadi rapi. Selanjutnya, cara meletakkan buku dengan benar adalah di atas meja seperti ini, supaya posisi tubuh kita pun menjadi tegak. Jika dengan cara yang seperti ini bukunya di paha di sebelah sini, tidak di meja, maka lama-lama posisi duduk tidak akan tegak. Lalu selanjutnya, jarak mata ketika kita menulis itu tidak terlalu dekat seperti ini. Ini salah ya, tidak boleh terlalu dekat. Tapi yang benarnya seperti ini. Yang benarnya seperti ini. Menulis juga di tempat yang cukup terang dan jarak matanya tidak terlalu dekat dengan buku. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pelajaran hari ini tematik sudah selesai. Mudah-mudahan anak solih-solihah dapat memahaminya ya. Namun jika belum memahami, anak solih-solihah boleh bertanya kepada ayah bunda di rumah atau meminta bantuan ayah bunda untuk menanyakan ke Bu Hera jika ada yang belum dimengerti. Untuk hari ini tidak ada tugas yang perlu dikirimkan ke Bu Hera, hanya saja tadi kita sudah mengerjakan bersama tentang cara mencuci tangan dan juga cara merawat telinga. Teman-teman harus ingat ya, kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh, baik itu mandi dengan teratur, kebersihan rambut kita, kebersihan telinga, kuku, tangan kita. Jika untuk membersihkan telinga, Bu Hera mengingatkan, jika teman-teman belum bisa, boleh meminta bantuan ayah bunda di rumah ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ketika di luar rumah juga. Jangan lupa memakai masker ketika pergi kemanapun. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat anak soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.